Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik jasad ada ruh, di balik ruh ada nur, dan di dalam nur itu kapah masih ada ruh. Ya, maksudnya begitu. Ya. Jadi kalau orang bergerak dari jasad, dia matikan jasadnya, hidup ruhnya, paham ya? Hidup ruhnya. Lalu ruhnya akan fana, melebur dia di dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui wadah nurnya, ruh sudah tiada. Yang ada adalah nurnya. Totalitas daripada nur inilah membuat ruh itu sudah tiada. Lalu totalitas nur itu menjadi hampa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi laisa kamitslihi syai'. Sudah tiada tetapi ada. Faham? Begitu. Jadi tidak berpisah-pisah. Tidak jasad berdiri sendiri, ruh berdiri sendiri, nur berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Tidak cara. Di jasad ada Allah, di ruh ada Allah, di nur ada Allah. Hanya Allah yang maha dan maha itulah. Dengan kekuatan dahsyatnya, saking bersihnya jasad, saking bersihnya nafas, saking bersihnya, maka Allah dengan kekuatan ilahinya, dia membungkus, meliputi dengan totalitas, dengan otoriternya, dengan kehendak dan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Semua elemen-elemen itu telah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Allah ada jasad, di dalam Allah ada ruh, di dalam Allah ada nur. Tetapi Allah bukan nur, Allah bukan ruh, Allah bukan jasad. Paham? Iya. Jadi jangan kasih pisah-pisah. Seperti itu ya? Jangan kasih pisah-pisah. Kita bahas memang pisah-pisah elemen ini. Tetapi semua ini milik Allah. Paham seperti itu? Seperti ada jantung tidak bisa berpisah, limpah tidak berpisah, empedu tidak bisa berpisah, hati tidak bisa berpisah, paru-paru tidak bisa berpisah, darah, daging, tulang, dan kulit tidak bisa berpisah. Mereka semua dibungkus oleh raga dan tubuh yang hina ini. Faham? Hanya bagaimana caranya agar kulit ini bisa menjadi tulang, tulang kembali bisa menjadi menyatu menjadi daging, daging bisa menjadi darah, darah bisa menjadi setetes mani. Bagaimana caranya agar jasad bisa menjadi ruh, ruh menjadi nur, lalu nur tiada, hanya Allah yang ada. Itulah kita belajar tahapan-tahapan yang namanya tarik. Bagus pertanyaan ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi wawasan dan perbenaran kita semua. Kita diskusi, kita share, insya Allah. Jadi insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan, silakan tanya saja, insya Allah. Mudah-mudahan kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nur itu datang bersamaan dengan roh di dalam kandungan seorang bayi, ataukah datangnya berpisah? Apakah nur duluan ataukah roh duluan? Ya. Itu bedakan habis. Jadi sesungguhnya di dalam Allah ada ruh, di dalam Allah ada nur, di dalam nur ada ruh. Paham ya? Tidak berpisah-pisah. Hanya tergantung daripada kebesaran dan kekuasaan Allah, banyaknya frekuensi jumlah daripada nur ataupun totalitas daripada nur, power energi kekuatan daripada nur yang membungkusi ruh masuk ke dalam rahim istri menjadi anak ini, antara yang satu dan yang lain, antara si A dan si A, antara si fulan dan si fulana berbeda-beda. Itu tergantung daripada ridho Allah saja. Makanya di muka bumi ada jasad manusia menjadi ulama, ada jasad manusia menjadi hamba biasa saja, ada jasad manusia menjadi seorang ustaz, ada jasad manusia menjadi nabi, ada jasad manusia menjadi pedagang, ada jasad manusia menjadi seorang pejabat dan presiden misalnya. Jadi tidak ada berpisah-pisah, paham? Jadi tergantung daripada kehendak Allah, ya, tergantung daripada kehendak Allah. Ada yang dikasih oleh Allah itu bernama wahyu, ada dikasih Allah itu bernama mukjizat kepada Nabi misalnya, ada dikasih Allah itu bernama ma'unah, ada dikasih Allah itu bernama karomah, ada dikasih Allah itu bernama ilham misalnya, ada dikasih Allah itu bernama inspirasi misalnya. Jadi semua kekuatan-kekuatan di luar kesadaran kita, kekuatan semata-mata murni dari Allah ini, itulah dititipkan pada saat pertama yang berasal dari tulang sulbi ini, masuk ke dalam rahim ibu, rahim istri kita misalnya. Insya Allah sumbernya berbeda-beda. Sumbernya tetap dari Allah, tetapi kadarnya itu, kadar nur itu antara si A dan si B beda-beda banyaknya, beda-beda terangnya, beda-beda kebesaran Allah yang titipkan itu banyaknya, jumlah kebesarannya, jumlah kekuasaan dari Allah itu.
atas hamba yang diciptakan ini misalnya. Paham ya? Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang mungkin 50 watt misalnya dititipkan Allah. Tiba-tiba besok lusa ini anak dilahirkan besar menjadi seorang ulama misalnya, pendakwah misalnya, seorang mursyid besar misalnya, seorang syekh misalnya, imam misalnya. Begitulah di hadapan Allah. Masing-masing dikasih kemuliaan oleh Allah dengan pangkat dan jabatan di hadapan Allah dan pangkat dan jabatan di antara sesama manusia. Sumbernya beda-beda. Kekuatannya saya, tapi bukan berpisah-pisah. Ruh tidak akan hidup tanpa nur. Nur dan ruh tidak akan hidup tanpa Allah yang menciptakannya. Sedangkan jasad adalah wadah mati. Faham? Paham. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada, Bahri? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan aku mungkin sederhana sekali. Terdapat banyak riwayat bahwa iman, ibadah, dan ketaatan adalah nikmat. Iman itu manis, ibadah itu manis, yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Dalam Al-Quran, surah As-Surah ayat 52, Allah berfirman, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Itu Al-Quran dengan perintah kami. Nabi SAW juga dalam beberapa hadisnya menyebutkan juga bahwa iman itu rasanya lezat. Salah satunya ada 3 hal. Siapa yang memilikinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai melebihi yang lainnya. Yang kedua, mencintai orang lain dikarenakan latar belakang karena cintanya kepada Allah. Yang ketiga, dan dia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kita melakukan ketaatan kita selalu merasa tidak nyaman, tidak betah, pinginnya cepat-cepat selesai begitu aja. Terus bagaimana doi solusi atau penawarnya? Iya, solusi dan penawarnya. Jadi kembali lagi kita ke 3 elemen besar tadi. Ada akal manusia, ada kolbi manusia, ada nafsu manusia di dalam raga hamba yang hina ini. Kolbi itu insya Allah hanya diberikan kepada para malaikat. Nafsu itu insya Allah diberikan kepada jin. Lalu dilengkapi kepada manusia dengan kesempurnaan yang diberikan kepada manusia akal pikiran. Wadah manusia yang bernama raga ini yang menjadi sumber berbuat dosa, ada nafsu di perut dan ada kolbi di hati. Kalau nafsu di perut ini dikasih bersih, dia menjadi nafsu mutmain, dihinggapi oleh ruh, dihinggapi oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar power, begitu besar kekuatan energinya. Begitupun kolbi manusia ini ketika dia bersih, dia awet, dia jaga hatinya, jaga daripada ujub, takabur, sombong, penyakit sahabat sangka buruk. Dia menjaga daripada iri hati, dendamnya, dengkinya. Dia menjaga penyakit-penyakit hati ini akan bersih lalu suci di hadapan Allah, maka didatangi ruh, didatangi nurnya Allah yang sangat luar biasa itu menjadi terang benderang. Begitu juga akan pikiran manusia ini lepas pergi semua daripada pikiran-pikiran maksiat, pikiran-pikiran mesum, pikiran-pikiran berdosa, mengkaji dan menganalisa tentang usaha hidup orang, mengkaji dan menganalisa tentang aib-aib orang, mengkaji dan menganalisa tentang naik turunnya orang punya perdagangan, mengkaji dan menganalisa tentang baik buruknya orang. Insya Allah kalau sudah bersih dan suci dari pikiran ini, Allah tanamkan ruh dan nur fuadihnya insya Allah di dalam pikirannya itu. Kalau nur fuadih, totalitas Allah punya nur itu memiliki energi yang sangat dahsyat di pikirannya, kemudian di kolbinya, kemudian di nafsunya, perutnya ini insya Allah, mudah-mudahan dia terkategori sebagai hamba Allah, kekasih Allah. Kalau dia sudah menjadi kekasih Allah dengan sumber cara membersihkan dan mensucikan hatinya, dengan sumber cara membersihkan dan mensucikan perut nafsunya, dengan sumber dan cara membersihkan serta mensucikan akal fikirannya, dan melalui perjalanan zikrullah, melalui perjalanan mujahadah, melalui perjalanan musyahadah, muraqabah berkepanjangan, insya Allah apa yang dikhawatirkan tadi akan terjawab, terlunasi. Kesimpulan terakhir, jagalah mengawetkan hatimu itu dengan zikrullah. Karena Nabi kita mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hatimu menjadi tatma'in, menjadi tenang. Satu-satunya alat yang paling ampuh adalah zikr. Kita zikir dengan zikir zahir untuk melindungi dan menjaga kebersihan jasad kita. Kita dengan menzahirkan, mensuarakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita zikir dengan di dalam hati saja. Muncullah Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Itu semua semata-mata adalah alat pencuci, sabun pembersih. Memasukkan napas kita, kita melantunkan zikir.
insya Allah dalam pekerjaan kita, kapan dan dimanapun kita berada, itu termasuk dalam kategori zikir nyawa. Zikir untuk membersihkan nyawa kita, jiwa kita, membersihkan ruhani kita, termasuk pikiran-pikiran kita. Kalau lantunan zikir ini sebagai alat pembersih atau sabun pembersih ini bermanfaat dengan baik, berperanan dengan maksimal, maka kekhawatiran daripada Bahri tadi terlunasi. Itulah caranya pertama itu. Kita menjaga hati kita, caranya pertama kita menjaga nafsu kita, cara menjaga kita daripada mesum di pikiran kita. Pertama memang kita harus mensengajakan untuk meniadakan penyakit-penyakit itu dulu. Lalu kita istighfar, kita merasa diri penuh dengan kesalahan dan berdosa, kita bertaubat di hadapan Allah, entah di atas sajadah, entah kita duduk merenung dalam keadaan tafakur, insya Allah setelah kita menyesal dan melepas pergikan semua kesalahan dan dosa kita di perut, nafsu, di kolbi dan di pikiran kita, baru kita mulai melantunkan alat kendaraan indah ini yang bernama zikrullah. Kalau memang sudah bersih, Allah akan nampakkan kebersihan kita itu dengan pemandangan-pemandangan ghaibiyah. Kita bisa melihat negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasaf mukassafah. Faham ya? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.